Refleksi kinerja 2025 Menak, agama bangkitkan semangat bangun bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu Guru sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan sore hari ini kembali saya akan bagikan sebuah informasi yang dilansir dari kemenak.go.id yang berjudul Refleksi Kinerja 2025 Menak, Agama Bangkitkan Semangat Bangun Bangsa. Bagaimana isi artikelnya? Mari kita simak bersama-sama. Menteri Agama Nasaruddin Umar bersyukur atas pelaksanaan program berdampak di 2025 hingga berbuah apresiasi masyarakat. Meski demikian, Menak mengaku terus berusaha agar umat semakin dekat dengan ajaran agamanya. Menak tidak memungkiri bahwa hasil survei yang menilai positif kinerja Kementerian Agama dalam setahun terakhir. Namun menurutnya, keberhasilan Kemenak tidak semata-mata diukur dengan ukuran formal. Jika umat makin dekat dengan ajaran agama, kita bisa lega dan bernafas. Sebut Menak dalam dialog media bertajuk Refleksi Kinerja 2025 di Jakarta pada 23 Desember 2025. Hadir Sekjen Kemenak Kamarudin Amin, jajaran pejabat eselon 1 dan 2, staf khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, serta Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Thobib Al-Asyar. Menak menilai umat beragama saat ini masih berjarak dengan ajaran agamanya. Padahal dia berharap Indonesia bisa menjadi contoh di masa depan terkait umat yang dekat dengan ajaran agamanya. Makin dekat umat dengan ajaran agama, pasti jauh dari kriminalitas, produktivitas meningkat dan kedamaian terjadi, paparnya. Menak yakin agama bisa menjadi etos dan spirit yang membangkitkan semangat umat untuk membangun peradaban. Capaian 2025. Sejumlah capaian diraih Kementerian Agama dalam setahun lebih Kabinet Merah Putih. Indeks Kerukunan Umat Beragama atau IKUB misalnya tahun ini mencapai skor 77,89%, tertinggi sejak survei 2015. Transisi kelembagaan yang berlangsung sepanjang 2025 juga menjadi Kemenak makin fokus dalam peran peningkatan kualitas kehidupan serta pendidikan agama dan keagamaan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH sudah mandiri. Sedang penyelenggaraan haji mulai tahun depan dikelola Kementerian Haji dan Umrah. Dengan perampingan kelembagaan, kami bisa lebih fokus menangani hal krusial dan mendasar terkait pendidikan, keagamaan, dan kerukunan. Tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi dan kekayaan negara tanpa kerukunan. Alhamdulillah pemerintah bisa ciptakan kerukunan, stabilitas ekonomi, dan stabilitas politik yang luar biasa, sebut Menak. Kehadiran Ditjen Pesantren juga akan semakin mengoptimalkan peran negara dan memaksimalkan 3 fungsi pesantren sebagai tafakuh fiddin, lembaga dakwah dan pemberdayaan umat lanjutnya. Capaian berikutnya adalah penguatan ekoteologi dan kurikulum cinta. 2 program ini semakin kontekstual seiring bencana banjir di Aceh dan Sumatera. Padahal program ini digulirkan kali pertama oleh Menak sejak Januari 2025. Hal itu karena Menak sadar tentang peran penting bahasa agama dalam merawat lingkungan. Menurutnya tanpa bahasa agama tidak mungkin manusia bisa menciptakan kesadaran umat untuk memelihara lingkungan. Di Indonesia hampir setiap instansi saat ini bicara ekoteologi. Kita sudah mulai setahun lalu. Banyak instansi luar negeri undang kami bicara ekoteologi. Selama ini teologi kita terlalu maskulin. Kita perlu grand teologi. Ke depan akan ada kerjasama lintas agama untuk gunakan bahasa agama dalam merawat lingkungan, sambungnya. Menak sadar bahwa membangun kesadaran ekoteologi bukan program instan. Dibutuhkan waktu 4-5 tahun ke depan untuk bisa diimplementasikan maksimal. Tugas kita siapkan landasan bagi generasi mendatang, ucapnya. Terkait kurikulum cinta, Menak menggarisbawahi pentingnya mengajarkan agama tanpa menanamkan kebencian. Untuk itu pendidikan harus lebih menekankan titik temu, the power of we, atau sangat penting.
Terkait persiapan Natal dan Tahun Baru atau Nataru, Menak menjelaskan bahwa hari ini Kementerian Agama menggulirkan program Masjid Ramah Pemudik. Program yang melibatkan 6.859 masjid di 27 provinsi ini akan berlangsung dari 23 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Rumah ibadah adalah rumah kemanusiaan. 6.859 masjid di seluruh Indonesia disiapkan untuk program Masjid Ramah Pemudik. Tahun lalu tidak sebanyak ini, tegas Menak. Pemberdayaan umat. Sekjen Kemenak Kamarudin Amin menjelaskan bahwa capaian Kemenak ada yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Capaian kualitatif antara lain semakin meningkatnya kualitas kerukunan umat, terbukti dengan tingginya indeks KUB atau KUB. Sementara terkait capaian kuantitatif Kemenak sepanjang 2025, Kamarudin menyoroti sejumlah aspek. Pertama, sertifikasi 101.000 guru. Menurut Sekjen, pertama dalam sejarah, Kemenak berhasil mensertifikasi guru hingga ratusan ribu dalam setahun. Masih ada lebih 600.000 guru yang akan dituntaskan dalam 2 tahun ke depan. Capaian ini menjadi instrumen transformasi yang fundamental. Ada kenaikan kompetensi guru yang terukur dan kenaikan kesejahteraan, sebut Kamarudin. Kedua, ada 11 PTKN yang bertransformasi dari institut menjadi universitas pada 2025. Hal ini berdampak pada transformasi kualitas kelembagaan di kampus, sehingga menjadi enabler bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Ketiga, pembentukan Ditjen Pesantren. Menurut Kamarudin, peraturan presiden yang menjadi regulasinya akan segera terbit. Ini sebagai bentuk afirmasi negara kepada lembaga pendidikan pesantren, jelasnya. Keempat, tahun 2025 Kemenak melantik 120.000 pegawai baik CPNS maupun P3K. Langkah ini semakin meningkatkan kualitas kontribusi Kemenak dalam mewujudkan asta cita presiden. Kelima, pemberdayaan ekonomi umat. Sepanjang 2025 ada 20.000 tanah wakaf yang disertifikasi berkat sinergi Kemenak dan Kementerian ATR. Meski masih ada 47% tanah wakaf yang belum disertifikasi, namun progresnya sangat pesat. Kementerian Agama juga membina 17 kota wakaf. Program ini dikembangkan atas sinergi Kemenak dengan pemerintah daerah dan Badan Wakaf Indonesia. Tujuannya memberdayakan ekonomi umat. Berdasarkan hasil studi dampak ekonomi, program ini mencapai 6,1 triliun rupiah. Ada juga 75 kampung zakat yang cukup penting dalam kontribusinya mensejahterakan umat, kata Sekjen Kemenak. Kementerian Agama pada 2025 juga telah menerbitkan izin operasional 16 lembaga amil zakat atau LAS nasional. Keberadaan mereka juga berkontribusi dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat. Pertumbuhan dana zakat yang dihimpun sekitar 10 triliun rupiah per tahun. Tahun lalu 40 triliun rupiah, tahun ini insya Allah sampai 50 triliun rupiah, jelas Kamarudin Amin. Kemenak juga memberi kewenangan pada lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang. Ada puluhan LKSPWU yang diberi izin dan berhasil mengumpulkan wakaf uang hingga 335 miliar rupiah. Kementerian Agama juga sudah melantik duta wakaf di sekolah umum di seluruh Indonesia. Mereka adalah para aktivis rohani Islam atau rohis yang akan berkampanye tentang wakaf. Kami punya mimpi Kemenak dalam kepemimpinan Menteri Agama Nasaruddin Umar bisa mengumpulkan dana triliunan untuk pemberdayaan ekonomi umat, tandasnya. Demikian Bapak Ibu Guru sekalian informasi yang berkaitan dengan refleksi kinerja Kementerian Agama di 2025. Bagi Bapak Ibu Guru yang belum menyimak informasinya, silakan bisa disimak langsung di laman web Kementerian Agama ya, kemenak.go.id. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan, semoga menambah wawasan Bapak Ibu Guru sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai berjumpa kembali pada video yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.